Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Maurice Family sama saya Ujang Gasep. Saya Bu Haji. Iya, Bu Haji, kita balik lagi dengan nuansa bulan Oktober, nuansa bulan Maulid nih. Bulan memperingati lahir Rabiul Awal ya. Rabiul Awal, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad nih. Banyak orang yang merayakan, banyak orang yang memperingati gitu, banyak orang yang berbahagia. Tapi ada satu keresahan yang menarik, Bu Haji. Kalau misalnya kita berbicara kondisi saat ini gitu, kita melihat banyak pemuda, banyak anak-anak gitu yang mengidolakan tapi selain Nabi Muhammad gitu. Padahal mereka bilang mereka Islam, mereka Muslim gitu, tapi mereka tidak mengidolakan nabinya gitu. Sementara orang tuanya atau AA gitu atau banyak teman-teman yang lain yang senantiasa berdoa kan, doanya juga Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun gitu. Itu kan sebuah doa yang luar biasa gitu, Bu Haji. Nah, makna doa ini sendiri itu seperti apa dengan kaitannya gitu mencintai Nabi Muhammad gitu, Bu Haji. Ya. Sebelum sampai ke mencintai Nabi ya, bahwa doa itu memang doa yang luar biasa. Setiap orang tua gitu ya, ketika Allah berikan anak gitu, itu adalah anugerah yang luar biasa. Makanya doanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan itu ayat ya di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Jadi Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi mereka yang mengatakan berikanlah gitu ya anugerah ya Allah gitu ya kepada kami, apa yang meminta itu adalah pasangan, keturunan gitu ya yang menjadi qurrata ayun dan menjadikan mereka itu pemimpin, gitu ya, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi itu luar biasanya bahwa doa itu bukan hanya sekedar meminta keturunan, tetapi juga dengan sifatnya tuh embel-embelnya anak keturunannya itu qurrata ayun dan juga pemimpin gitu ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan, para ulama menggambarkan kenapa kalimatnya hablana gitu ya. Itu adalah artinya itu habl itu anugerah. Bahkan bukan hanya sekedar anugerahnya itu kalau bahasa sekarang mungkin diterjemahkannya kayak anugerah yang luar biasa gitu kan. Kita bisa buktikan setiap orang tua kalau berbicara anak tahu sendiri ya, kalau mungkin ngobrol gitu ya, apalagi teman-temannya yang masih muda-muda ya, berarti baru tuh punya anaknya, pasti kan bangga banget ya kan, bahagia bangga, terus anaknya itu kayaknya pasti lebih bagus dibandingkan yang lainnya ya enggak gitu ya, karena itu anugerah yang luar biasa. Sehingga gimana pun gitu ya, seorang orang tua gitu ya ketika mempunyai anak itu luar biasa. Jadi nggak ada ceritanya kalau punya anak itu seakan-akan menjadi kesedihan, tapi jadi luar biasa. Nah, begitu juga ketika misalnya kita setelah punya anak gitu ya, ketika anak kita mendapatkan misalnya sakit gitu ya, atau merasa kesulitan, orang tua itu pasti yang terdepan gitu ya. Pokoknya jangan sampai nih anak ini merasa tersakiti gitu ya, apakah itu oleh penyakit atau oleh orang lain, mesti pokoknya dibela gitu ya. Karena itu tadi Allah menyebutkan hablana gitu ya, jadi anugerah yang luar biasa. Nah, hanya masalahnya ketika berbicara tadi ya, bukan hanya sebatas kita minta anak, ternyata Allah memerintahkan kepada kita itu untuk mintanya anak itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati gitu ya. Kalau dipandang itu menenangkan gitu ya, yang seperti itu. Nah, itu masalahnya mungkin yang sekarang walaupun bulan Maulid gitu ya, Rabiul Awal, di mana-mana kita lihatnya tadi aja sepanjang jalan ya kan gitu ya, pada ngabring gitu ya. Terus ternyata di masjidnya dalam rangka Maulid gitu ya, di mana-mana bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Nah, seharusnya juga ini oleh anak-anak juga itu tuh. Jadi bukan hanya bapak dan ibu yang kenal nabinya itu, anaknya juga harus sudah mulai dikenalkan tuh kepada nabi, bahkan ya harusnya sejak dini ya gitu. Kalaupun sekarang misalnya karena memang muncul idola-idola baru gitu ya, nah harusnya
jadikan momentum gitu ya, ketika memperingati Nabi itu anak-anak pun mengenal Nabinya, sehingga harus kembali gitu ya, idola-idola yang saat ini itu bukan idola yang hakiki gitu. Jadi idola yang hakikinya itu kudunya Nabi, sehingga tadi harapannya menjadi qurrata a'yun, kemudian menjadi pemimpin orang yang bertakwa sebagaimana Nabi dulu kan gitu. Jadi harus benar-benar ditanamkan ke anak-anak kita. Jadi jangan sampai memperingati Maulid itu hanya untuk yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, ini gitu ya. Tapi anaknya jauh dari Nabi gitu, gitu. Jadi memang kudu itu teh proses gitu. Jadi bukan cukup dengan doa tadi ya kan, ngedoa, mama ngedoa, semua mungkin orang tua ngedoa menginginkan seperti itu, tapi nggak cukup dengan itu. Jadi namanya mendidik anak menjadi qurrata a'yun dan menjadi pemimpin itu kan proses tuh. Nggak ada yang begitu lahir ujung-ujung jadi pemimpin, ya kan? Jadi proses tuh itu dari mulai pembiasaan, pendidikan sampai benar-benar menjadi pemimpin gitu. Jadi nggak ada yang ujung-ujung. Berarti kan kalau berbicara pemimpin, proses ke arah situ itu harus dilakukan supaya mereka benar-benar si contohnya itu hanya Nabi gitu. Nah, tapi kan ini kita tadi Baju udah nyinggung terkait bagaimana proses mendidik ya. Nah, Betul. ketika membiasakan proses mendidik, tapi kan sebetulnya kalau misalnya proses mendidik itu salah satunya itu mencontoh gitu ya. Kalau tadi ada orang-orang kondisi saat ini tuh banyak teman-teman, banyak orang-orang di luar sana sedang merayakan Maulid, tapi kan pada faktanya ternyata mayoritas nih yang merayakan Maulid itu tuh banyaknya orang tua, aki-aki, ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sementara anak-anak ini mulai jarang untuk itu gitu. Nah, terus harusnya mendidik anak agar mencintai Nabi itu sebetulnya gimana sih Bu Haji? Iya, itu banyak sekali ya di dalam ayat Al-Quran. Misalnya ini diantaranya nih di dalam surat At-Taubah ayat 24 yang artinya lah ya, singkatnya gitu kan, Allah mengatakan, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah memberikan keputusannya. Jadi kalau kita lihat nih, ini juga harus dipahami nih oleh para orang tua, bahwa gitu ya, jangan sampai gitu ya bapak-bapaknya, ibu-ibunya gitu ya mencintai itu melebihi kepada Allah gitu. Termasuk nih kan berarti kita anak-anak tadi ya, supaya menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, yang menjadi pemimpin orang yang bertakwa tadi itu gitu ya, harus ditanamkan bahwa tidak boleh mereka itu mencintai apapun itu ya, baik itu manusia ataupun benda atau apapun gitu ya, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Nah, akibatnya seperti saat ini mereka itu lebih mencintai, lebih mengenal, kalau berbicara tentang idola gitu ya, itu artis, bintang film, aktor, YouTuber gitu kan ya, yang seperti itu idolanya itu, sehingga otomatis kan apa yang dilakukan oleh si idolanya itu diikuti gitu. Padahal di ayat ini jelas banget gitu. Jadi nggak boleh mencintai manusia atau apapun melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Berarti balik lagi, penanaman itu orang tua ini punya kewajiban, berarti dari sejak dini itu bagaimana mencintai nabinya gitu. Jadi bukan hanya di momentum Maulid aja gitu ya, seharusnya ketika mendidik itu semenjak dini si anak-anak itu udah dikenalkan siapa nabinya, siapa keduanya, siapa contohnya, digambarkan secara gamblang bagaimana itu nabi gitu ya, sehingga muncul kecintaan itu, sehingga secara terprogram gitu ya, anak-anak itu yang dikatakannya itu mungkin nabi, sahabat ya kan, teman-temannya Rasul kan gitu, sahabatnya gitu, kemudian apa yang diajarkannya itu tuh yang harus ditanamkan. Jadi bukan dongeng-dongeng kayak sekarang gitu ya. Jadi yang ditanamkannya itu, karena apa? Perintah Allahnya harus Allah dan Rasul yang lebih dicintai dibandingkan yang lain. Berarti yang pertama tadi kudu cinta Nabi ya, yang dididik kepada anak-anak kita itu. Kemudian yang kedua juga bukan hanya cinta Nabi, juga cinta kepada keluarga Nabi. Karena tadi kan Rasul itu nggak sendiri gitu ya, tapi ada keluarganya, ada para sahabatnya. Nah itu kan sebenarnya kalau nanti ya insya Allah punya anak,
banyak cerita-cerita kalau kita mau baca gitu ya, mulai dari sirah Rasul, sirah para sahabat gitu ya, termasuk keluarga Rasul gitu. Itu jadi sebenarnya itu yang unik gitu ya, yang bisa ditanamkan. Coba aja inget banget kan kalau cerita misalnya dari Sumatera Barat, apa yang paling terkenal cerita? Imam Bonjol. Bukan. Oh, ini Ya, Malin Kundang. Malin Kundang. Malin Ya kan? Kundang. Kenapa sampai hafal banget? Emangnya diceritakannya setelah AA gede seperti ini atau Enggak, sejak kecil? Dari kecil. Dari kecil ya, Iya. tapi ingat banget kan? Ingat. Bahkan termasuk mama mungkin sampai kapanpun itu ingat cerita. Karena kita mendapatkan ceritanya sejak dini, itu nempel banget tuh, gitu kan? Terus kalau di kita nih di Jawa Barat, apa tuh yang paling populer? Itu Sangkuriang. Sampuriang, tangkuban perahu, ya kan? Iya. Itu kan cerita-cerita kecil gitu, tapi nempel banget ya di kita itu gitu. Membuat sampai kita itu kalau orang Bandung, pada pengen tuh ke Tangkuban Perahu karena dengan cerita itu. Nah seharusnya berarti kan gampang ya membiasakan anak-anak kita itu cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarganya. Kalau sejak dini udah diceritakan tuh bagaimana, apalagi berbicara bagaimana perjuangannya. Kan biasanya anak-anak senengnya kepada manusia yang apa? Yang kuat, superhero lah kalau sekarang pahlawan, Batman, ini kan gitu ya, Spiderman gitu ya. Nah karena kenapa mereka mencintai? Nggak ada cerita lain, nggak ada alternatif, maka harusnya tuh itu yang diceritakan itu, sehingga nggak ada lagi kecintaan. Makanya semua orang membicarakan pengennya itu ketemu dengan Rasul gitu ya, ngikuti ajaran Rasul gitu, termasuk perbuatannya juga ini seperti Rasul. Kemudian sejak dini yang ketiga nih ya, yang ketiga itu adalah tilawah Quran. Coba mama sedih banget deh. Pernah ketemu lah dengan seorang guru SMP negeri di Depok nih ya. Ditanya gimana Bu murid baru saat ini gitu ya. Karena beliau suka ini sebenarnya bukan guru kelas agama gitu ya, tetapi karena beliau punya tanggung jawab lah gitu ya. Beliau ngetes baca Quran, bukan kayak yang di SCBD mah ditanya niat sholat gitu ya, iya. gitu ya. Yang paling gampang ini baca Quran. Baca Quran aja gitu. Ternyata dari semua murid baru yang masuk nggak ada yang baca Quran. Kok bisa? Ngeri kan? Ngeri gitu. Makanya ya gimana mau cinta Nabi? Bagaimana mau cinta Allah kan? Kalau tadi sebagaimana doanya gitu ya. Kemudian yang dilarang oleh Allah, jangan mencintai melebihi kepada Allah dan Rasulnya. Baca Quran aja nggak bisa. Makanya Rasulullah mengajarkan tadi cinta Nabi, cinta keluarga Rasul, juga tilawah Quran. Jadi Quran itu tuh sejak dini gitu. Jadi mudah-mudahan tuh dengan pendidikan yang terus berproses itu kan sejak dininya ya. Nanti berubah kan dengan kesempurnaan anak-anak berpikir itu terus gitu ya. Tetapi dasarnya udah ditanamkan. Kita aja kan coba orang tua kalau awas jangan ngebangkang nanti kayak Malin Kundang kan. Padahal itu cerita bohong gitu kan. Seperti itu lah gitu. Kalau tadi berbicara proses mendidik, terus proses mencintai, bagaimana mencintai Nabi. Ini akan ada satu pertanyaan pamungkasnya. Itu tanggung jawab siapa sebetulnya? Nah, tanggung jawabnya itu ya, kan sekarang mah kadang-kadang kalau soal mendidik, banyak orang tua itu kemana nyerahinnya? Sekolah? Ke sekolah kan gitu ya. Ya udah, pokoknya saya bayar gitu ya. Sekolah tanggung jawab tuh kudu benerin anak-anak kita gitu ya. Padahal gitu ya, di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyampaikan kepada kita gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ternyata wahai orang-orang yang beriman, kata Allah mengatakan qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Berarti kalau lihat kalimatnya dari situ, siapa tuh wahlikum itu? Orang tua, ayah dan gitu, ibunya. Iya, gitu ya. Jadi ayahnya lah yang harus menjaga dirinya. Berarti tadi dirinya juga kudu beriman, gitu ya. Kudu menjaga dirinya jangan sampai masuk neraka. Nggak cukup dirinya aja. Ternyata Allah memerintahkan wahlikum dan keluarganya. Jadi jangan sampai gini juga, kalau bapaknya mah rajin ke masjid gitu ya. Ibunya juga gitu, anaknya dibiarkan. Nah ini yang harus diingat, surat At-Tahrim ayat 6 ini, bahwa yang diperintahkan itu juga kepada
anak-anaknya, ahlikum gitu. Jadi yang paling bertanggung jawab itu adalah ya orang tua gitu, untuk tadi mendidik anak-anak, mempersiapkan menjadi qurrata ayun dan pemimpin, gitu ya, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan bahwa anak-anak itu yang paling pertama alimu, ajarkan oleh kalian. Maka nanti kalau punya anak, kudu tuh yang ngajarin anaknya gitu ya. Karena nanti dengan ngajarin anaknya, terus anaknya jadi soleh dan soleha, juga otomatis dapat pahala kan gitu. Nah, begitu juga ketika menjaga anak-anak keluarganya gitu ya dari api neraka gitu. Bukan hanya terjaga dari api neraka, bahkan tadi berpahala gitu ya. Kemudian yang kedua juga ketika kita mengajarkan kepada anak alimu tadi ya, supaya ini juga adibu, ajarkan adab gitu. Karena banyak kan sekarang gini, kalau diajarkan alimu gitu ya, supaya mereka itu berilmu, banyak orang yang berilmu tinggi tapi nggak ada adabnya. Maka ada kasus kan, seorang profesor, kalau gelar profesor itu paling tinggi ya, harusnya dia itu udah pokoknya semua serba tahu. Kalau misalnya gini, mencuri itu dosa gitu ya, atau kejahatan, membunuh. Tapi kenapa kemarin baru-baru ini ada profesor yang kena korupsi? Gitu ya. Ada yang salah padahal udah profesor gitu ya. Jadi tadi alimu adimu juga gitu ya. Mereka itu ajarkan gitu ya, berikan ilmu gitu ya. Apalagi ilmu Islam, sakofah Islam berikan. Tapi juga jangan lupa adibu, ajarkan adab. Nah saat ini jangan begini, ada juga yang banyak ilmunya, mungkin dari sisi ilmu agamanya juga banyak, tapi nggak beradab, kasar gitu kalau bicara itu. Kalau berbeda dengan kita main hajar gitu, bahasa sekarang gitu ya. Nah itu alimu dan adibu. Jadi ini tanggung jawab orang tua. Makanya berarti kalau kita mengharapkan anak-anak ahli surga, berarti yang paling duluan kudu soleh saha? Orang tuanya gitu ya. Jadi itu tuh. Jadi orang tua itu makanya persiapkan gitu ya. Siap-siap untuk menjadi tadi penghantar keluarganya itu masuk ke dalam surga, tercegah dari neraka. Berarti kudu disiapkan. Jadi orang tua itu nggak cukup dengan memberi makan, minum, pakaian aja, tetapi kudu mendidik. Karena tanggung jawab dari sesuai dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu. Gitu Gitu teman-teman. Jadi panjang. Iya, jadi terkait bagaimana mendidik anak supaya cinta Nabi itu ada ada dulu nih proses gimana tahapannya gitu ada tahapannya dari doa. Kita harus memaknai doa itu lebih dalam, lebih jauh gitu. Terus ada proses diamalkan dan doa itu kan? Diamalkan tahapan pendidikannya sampai itu balik lagi sebelum anak kita, maka kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua harus punya bekal gitu. Benar. Makanya semuanya kudu berilmu gitu ya. Beradab dan beradab gitu ya, karena tadi akan kita menurunkan lagi yang begitu. Jadi mudah-mudahan nih tahun ini itu kan ramai banget tuh ya yang memperingati Nabi. Betul. Jadi bukan hanya emak bapaknya aja, tapi anak-anaknya juga diajak untuk mencintai Nabi. Gitu. Nah, itu teman-teman. Gitu ya. Di video kali ini di momen bulan Maulid, momen bulan kelahirannya Nabi. Buat yang belum like, tolong coba ini yang belum like jangan lupa buat like, jangan lupa buat subscribe juga, Terus jangan lupa buat share konten ini kalau dirasa bermanfaat. Saya Ujang Kasep. Saya Bu Haji. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.